Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali. Sebelum kita akan membahas suhu, mari kita berdoa lebih dulu. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Anak-anak, kita akan membahas suhu. Sekarang apa yang dirasakan oleh tangan kanan, apa yang dirasakan oleh tangan kiri setelah kedua tangan dimasukkan bersama-sama ke dalam air sumur? Apa yang dirasakan oleh tangan kanan dan apa yang dirasakan oleh tangan kiri? Mengapa demikian? Jika untuk benda yang sama, ternyata tingkat panas yang dirasakan berbeda antara tangan kanan dan tangan kiri. Apakah indera perasaanmu dapat diandalkan sebagai pengukur tingkat panas benda? Berapa hasil pengukuran suhu air di masing-masing ember menggunakan termometer? Bandingkan hasil pengukuran dengan tangan dan termometer. Sekarang pengertian suhu. Apa itu suhu? Yaitu tingkat derajat panas suatu benda, disebut sebagai suhu. Alat ukur suhu adalah termometer. Tingkat panas suatu benda dinyatakan dalam satuan derajat. Bagian-bagian termometer: 1. Pipa kaca yang berupa pipa kapiler. Bagian bawah membesar sebagai reservoir atau cadangan, dan bagian luar terdapat skala sebagai penunjuk suhu. Zat cair pengisi termometer yaitu air raksa dan alkohol. Mengapa harus air raksa dan alkohol? Sifat termorik yang harus dimiliki zat cair pengisi termometer adalah volume zat cair harus dapat berubah secara nyata terhadap perubahan panas benda saat benda menerima atau melepas kalor. Mengapa harus air raksa atau alkohol untuk mengisi skala termometer? Sifat termometrik yang harus dimiliki zat cair pengisi termometer adalah volume zat cair harus dapat berubah secara nyata terhadap perubahan panas benda saat benda menerima atau melepas kalor. Air raksa dan alkohol memiliki sifat tersebut serta memiliki pemuaian dan penyesuaian yang teratur. Di sini kelebihan dan kekurangan air raksa dan alkohol sebagai berikut. Jadi air raksa dan alkohol masing-masing mempunyai kelebihan dan keuntungan. Air raksa mempunyai kelebihan pemuaian teratur, warna mengkilat sehingga mudah dibaca, titik didih tinggi yaitu 357 derajat Celcius, tidak membasahi dinding kaca. Sedangkan alkohol kelebihannya pemuaian teratur, harga murah, titik beku sangat rendah sehingga dapat digunakan untuk mengukur suhu benda yang sangat rendah. Itu adalah kelebihan baik air raksa maupun alkohol. Sekarang kekurangan air raksa. Harga relatif mahal, titik beku tinggi sehingga tidak dapat mengukur suhu benda yang sangat rendah. Sedangkan kekurangan alkohol tidak berwarna sehingga sulit untuk membaca skala, titik didih rendah sehingga tidak dapat mengukur suhu benda yang tinggi, membasahi dinding kaca. Sekarang macam-macam termometer. Berdasarkan skalanya, termometer
skala Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Titik didih dan titik beku. Skala Celsius mempunyai titik didih 100, sedangkan titik beku 0. Skala Reaumur mempunyai titik didih 80, titik beku 0. Fahrenheit, titik didih 212, titik beku 32. Kelvin 373, titik didihnya, titik bekunya 273. Berdasarkan penggunaannya, macam-macam termometer badan yang biasa digunakan untuk mengukur badan, termometer maksimum minimum, termometer industri, dan pirometer. Berdasarkan prinsip kerjanya, termometer zat cair dan gelas, termokopel, termometer hambatan listrik, termometer gas volume tetap. Perbandingan skala termometer, skala Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Titik tetap atas, titik tetap bawah. Celsius titik tetap atas 100, titik tetap bawah 0. Reaumur titik tetap atas 80, titik tetap bawah 0. Fahrenheit titik tetap atas 212, titik tetap bawah 32. Kelvin titik tetap atas 273, titik tetap bawah 273. Perbandingan skala Celsius, Reaumur, Fahrenheit, Kelvin ini apabila disederhanakan menjadi itu dibagi 20. 100 dibagi 20 menjadi 5. Fahrenheit 80 menjadi 4. Reaumur menjadi 4, sedangkan Fahrenheit menjadi 9, Kelvin menjadi 5. Hubungan antara Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin sebagai berikut: 180, 180, 105, 4, 9, 5. Celsius 5, Reaumur 4, Fahrenheit 9, Kelvin 5. Hubungan antara Celsius dan Reaumur. Untuk mengubah Celsius menjadi Reaumur, ini T derajat Celsius. Reaumur skalanya 4, lebih dulu 4/5 kali T, berarti derajat Celsius. Sedangkan dari Reaumur untuk Celsius skalanya 5 dibagi skala Reaumur 4 kali T derajat Celsius. Hubungan antara Celsius dan Fahrenheit, T derajat Celsius, Fahrenheit skalanya 9 dibagi skala Celsius kali T ditambah 32 derajat Fahrenheit, atau T derajat Fahrenheit, Celsius itu 5 dibagi Fahrenheit 9 skalanya kali T dikurangi 32 derajat Celsius. Jadi kalau dari Celsius ke Fahrenheit berarti ditambah 32. Sedangkan dari Fahrenheit ke Celsius dikurangi 32. Hubungan antara Celsius dan Kelvin, T derajat Celsius sama dengan
T ditambah 273 Kelvin, atau K sama dengan T dikurangi 273 derajat Celcius. Contoh soal, suhu suatu benda 100 derajat Celcius. Berapakah kalau dihitung menjadi derajat Fahrenheit? Penyelesaiannya, T derajat Celcius sama dengan 9 dibagi 5 kali T ditambah 32 derajat Fahrenheit. T Celcius 100 sama dengan 9/5 kali T berarti 100 ditambah 32 sama dengan 180 ditambah 32 derajat Fahrenheit sama dengan 212 derajat Fahrenheit. Jadi 100 derajat Celcius sama dengan 212 derajat Fahrenheit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.